Pemuda GKI. Pemuda GKI. Ya. Kesan malam ini luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Lebih kuat. Ini senior tidak tepuk tangan ini. Yang senior tidak tepuk tangan, senior sendiri tepuk tangan. Tahu yang disebut senior PAM itu yang usia sudah di atas 45 tahun. Adakah di sini? Ya. Ada. Terus yang senior PAM itu pemuda yang sudah punya suami, pemuda punya suami. Yang sudah punya suami, yang sudah punya istri itu berarti dia pernah jadi senior, dia pernah di PAM, dia pernah ketua PAM, dia pernah anggota PAM. Itu yang disebut. Jadi kalau pemuda dia menikah, baik laki-laki menikah atau perempuan menikah, itu keluar dari PAM, keluar dari PAM karena itu dia sudah senior. Tidak ada senior PAM tinggal di PAM dengan status sudah berkeluarga. Itu pemuda bujang, pemuda polos, pemuda lajang. Ya, semua lajang di sini. Semua lajang. Lajang mau 45 tahun tapi dia lajang, dia pemuda Kakak Anis, kalau kakak Beni sudah tidak. Kakak Juma sudah tidak. Kakak Safuf masih. Itu masih bujang, jadi masih pemuda, masih bisa disebut. Bapak bujang? Bujang, berarti dari mana? Jemaat mana? Oh, undangan. Ya, bujang. Berarti mantap. Bujang Katon. Ya. Jadi atas nama Badan Pekerja Klasis kami pertama sampaikan terima kasih untuk seksi PAM. 3 kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Ya, mulai dari perlombaan vokal grup, ibadah hari doa syukur, dan puncaknya hari ini. 3 kegiatan 1 panitia, tepuk tangan. Ini yang disebut sebagai anggota PAM, dia mengkaderkan dirinya, melatih dirinya, membina dirinya sendiri, bikin masalah, cari jalan keluar sendiri, selesaikan masalah sendiri, nikmati hasilnya sendiri, dan bersuka cita dan bersyukur sendiri atas segala sesuatu yang dia telah capai. Itu. Ya, ini hubungan nanti nih. Ntar pendeta jelaskan sebentar. Ya. Pemuda GKI harus tetap kuat di dalam posisi dalam jemaat. Dia harus kuat di dalam jemaat dulu. Bisa? Di dalam jemaat itu pendetanya melatih dia, majelisnya melatih dia, senior PAM dalam jemaat melatih dia, badan pelayan unsur di jemaat melatih dia. Salah satu tugas pokok selain melatih struktur pedoman pelayanan itu melatih berhubungan sebagai saudara dalam tema itu. Itu salah satu tugas. Saya rasa dia saudara ke tidak, saya rasa dia teman ke tidak. Karena persekutuan PAM itu dapat terjalin baik kalau kita rasa bahwa kita ini bukan hanya teman, tapi TTM. Ada teman-teman, itu kan motivasi toh. Aduh, saya kalau terhadir ini nanti siapa yang lihat dia? Sudah, itu dari zaman dulu begitu. Bukan kamu saja. Dari tahun senior PAM juga dulu begitu siap, berarti betul. Studi kasus ya, teman. Karena memang 1 Petrus 1:22 itu memang bilang teman-teman kudus. Persaudaraan hanya terbangun dengan teman-teman. Hati-hati di sini, teman-teman. Ini bahasa Yunaninya bilang phileo, agape, phileo, eros, storge. Jadi yang dimaksud dalam bacaan ini tuh phileo, berteman dengan dia, tapi ikatan temannya itu ikatan teman kudus.
Jadi berarti ada teman yang tidak kudus, dan teman yang tidak kudus juga menganggap dia sebagai saudara. Teman yang kudus menganggap teman kudus itu sebagai saudara. Teman yang tidak kudus ini anggap teman yang tidak kudus sebagai saudara. Sama-sama saudara, sama-sama saudara. Baik, saudara tidak baik. Kamu yang mana? Anak-anak muda yang mana itu? Seperti maksud Petrus atau sendiri? Kita menjadi saudara dalam Kristus, tapi saudara karena kita sama-sama kudus. Justru itu Katolik bisa datang ya, tepuk tangan untuk mereka. Pentakosta dari mana, GBI dari mana. Coba teman-teman yang bukan GKI berdiri dulu. Nah, supaya kita lihat. Baru balik menghadap ke sana. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Tapi ini gara-gara pakai masker, ya saya kenal hanya bagian atas kepala ya. Karena kita merasa kita satu ikatan, kita bisa saling menghadiri ya. Amin ya. Tapi di Amerika Utara itu ada persaudaraan antar Kristen Islam, persaudaraan antara Islam Kristen, Islam dan ini baru persaudaraan antara Kristen dan Kristen. Tapi ada persaudaraan antara Kristen dan Islam. Ini kita belum sampai di situ. Karena biasa tuh sampai ke situ biasa emosi meledak-meledak. Jadi latih dulu persaudaraan antar gereja ini. Dilatih. Katolik juga harus melatih diri persaudaraan antara Protestan yang lain. Protestan yang lain juga melatih diri untuk merasa bersaudara dengan Kristen yang lain. Jadi harus begitu. Kalau di dalamnya sudah rukun, sudah merasa sebagai satu saudara, baru nanti membangun di luar. Jadi jangan buru-buru masuk Karang Taruna kalau di remajanya tidak kuat, kalau di PAM-nya tidak kuat. Bisa? Ada yang terlibat Karang Taruna toh? Perpaduan antara agama, suku dan budaya di situ. Karena kita warga kampung. Tapi iman harus kuat mau masuk ke situ. Karena ini persaudaraan kudus, mau berteman dengan yang lain. Anda harus lebih mempengaruhi orang dengan iman dalam diri. Ya, cinta Yesus bukan harus minta dong masuk Kristen toh. Tapi bagaimana menampilkan pola hidup pemuda yang kreatif, tadi Pak Pendeta bilang, inovasi, apa lagi? Yang rela melayani. Coba yang perempuan, Maria itu pemuda kah ibu-ibu? Maria ibu Yesus. Waktu ditemui oleh malaikat Gabriel, itu dia seorang yang berstatus sebagai remaja kah pemuda? Dia tidak dijumpai sebagai remaja. Jadi Pak Pendeta, remaja dan pemuda itu terpisah, tidak sama. Remaja itu sendiri. Jadi kalau ada jemaat pendamping di sini majelis yang gabungkan remaja dan PAM, itu hati-hati di situ. Remaja pikiran beda, pemuda juga pikiran beda. Itu beda, jadi hati-hati di situ. Remaja kalau don serasa ada kumis sedikit, semua susah masuk di remaja, ya bikin dong kelas baca Alkitab supaya dorang mau persiapan. Pemuda murni itu adalah pemuda yang sudah sidi jemaat. Yang belum sidi tetap di remaja. Bisa ya? Bisa toh? Tapi untuk bikin rame itu biasa ada pendeta, majelis dong gabungkan saja. Tapi hati-hati. Firmannya bisa sama, tapi karakternya beda. Jangan karakter pemuda dia ini yang rayu-rayu anak remaja ini sampai anak remaja ini belum cukup umur lagi. Kasus hamil di luar suami itu hanya Maria. Di luar itu tidak ada. Hanya Maria saja yang hamil dengan mengandung dengan Roh Kudus. Di luar dari itu tidak ada. Hanya satu saja. Jadi hati-hati dalam pergaulan. Nah, mengapa pemuda GKI harus jaya yang berikut? Kerom ini besar, pemerintah sudah beri beberapa pencanangan untuk kita untuk meningkatkan spiritualitas, kehidupan rohani di tengah masyarakat. Salah satu hal yang penting itu pemuda. Salah satu tempat yang harus diambil hatinya adalah pemuda. Menangkan pemuda. Malam ini kita kumpul di sini untuk juga buat komitmen ini.
Seksi PAM, teman-teman dari gereja-gereja yang lain, ekumene. Kita menangkan pemuda secara ekumenis. Ya. Miras, ganja, seks bebas. Apalagi kenakalan yang lain, pemuda harus baku tolong di situ. Lihat orang mabuk itu sebagai saudara, ya. Lihat orang yang ganja itu sebagai saudara. Harus tolong mereka. Jangan lari dari mereka, jangan kasih tinggal mereka. Orang Jawa bilang sampari, menyampiri dia, mendekati dia, berdoa dengan dia. Pak Pendeta dan Kakak Anis ada diskusi, ya, Kakak Anis, ya. Satu ketika atau menjelang tahun baru saat orang banyak mabuk ini. Ini pesan juga untuk tahun baru, pemuda jangan mabuk. Tapi kalaupun ada yang mabuk, bikin ibadah para pemuda yang sedang mabuk. Jadi pemuda yang mabuk dikumpul, mari kita kumpul, kita melepas tahun baru, kita berdoa. Ya toh? Kematian banyak dari situ, kegagalan juga banyak dari situ. Cari Tuhan, yang utama cari Tuhan, jangan cari alkohol, cari Alkitab. Jangan cari alkohol, cari Alkitab, sama-sama al. Yang satu bawa masuk surga, yang satu bawa masuk God. Jangan hanya karena 20.000, 30.000 mobil tabrak di jalan. Mati di jalan, kasihan. Pemuda yang asli Kerom di sini ada. Pemuda asli Kerom ada? Tidak ada. Berarti Arsa Timur tidak ada yang datang. Waktu ibadah di AMU, tidak semua pemuda datang toh? Ya? Setuju? Arsa 2 saya lihat tidak ada, hanya ketopang. Salah satu kehadiran gereja GKI di Kerom adalah untuk mendukung orang asli. Jadi tempat-tempat di mana yang ada GKI, di mana ada orang asli Kerom di situ, di mana kita beribadah di situ, digerakkan baik oleh seksi PAM, PKB, klasis, semua kita harus memberi dukungan untuk berdoa di tempat di mana orang-orang asli itu ada. Kekuatan pemuda di situ. Datang lihat mereka di sana. Mengapa seksi PAM membawa kita sampai ke arah timur? Supaya kita lihat lagi wilayah timur. Bukan saja pekerjaan fisik yang sudah kita lakukan di Sangke dengan sukses, sekarang di Kriku ada sedang berjalan, tapi secara rohani nih, mental, kita harus juga memberi dukungan kepada anak asli. Yang rambut lurus, yang rambut keriting dari pesisir, kita beri perhatian yang sama kepada orang-orang asli. Coba cek tuh kalau hari ini duduk di kanan kiri tidak ada orang asli Kerom itu bagaimana? Sedih kan tidak? Sedih? Kau senang? Siapa yang senang? Kita harus sebut mereka saudara, jadi harus tolong mereka. Ini PR pemuda ke depan, banyak sekali PR. Tapi menutup akhir tahun ini, klasis hanya berharap kepada seluruh pemuda, baik di klasis maupun jemaat, ya, mari bersama bergandeng tangan. Kita ada 41 jemaat, ada 2 pos yang belum terdaftar. Kalau 2 pos itu lagi terdaftar, berarti kita ada 43 jemaat. Kita ada punya 18 denominasi gereja, 17 denominasi gereja selain GKI, termasuk Katolik. Ada 17 denominasi gereja yang bisa kita membangun persaudaraan dengan mereka. Dimulai dari ketua-ketua PAM di jemaat. Cari siapa teman pemudanya di jemaat. Dari gereja mana? Cari, bangun kehidupan bersama. Bangun komitmen bersama. Habis itu bangun hubungan dengan pemuda muslim di jemaat. Cari dan bangun kerjasama dengan mereka. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus hidup bersama dengan orang lain, ya. Bisa ya? Apalagi? Tuhan menolong kita. Terima kasih untuk FGM. Saireri ada. Semua di Saireri. Saya hanya mau bilang begini, karena beberapa waktu lalu saya memperhatikan Gamki
ya, FGM. Pemuda GKI setelah selesai PAM di jemaat, dia bergabung dengan FGM dan GAMKI ya. Ada yang GAMKI. Tapi peran pemuda yang kuat dalam jemaat itu yang harus mempengaruhi FGM dan GAMKI. Jangan kebiasaan tadi kita sudah terbiasa dengan melatih diri dapat 22 juta tadi dengan kekuatan sendiri. Sampai di GAMKI dan FGM kita sudah tidak begitu, kita sudah berubah. Saya tidak bisa cari uang lagi seperti itu. Saya hanya cari Pak Bupati. Loh, pemuda yang waktu itu bentuk kamu di jemaat itu ada di mana? Kekuatannya kenapa hilang tiba-tiba saat kamu dalam posisi FGM atau GAMKI? Ya. Cara pemuda GKI yang gabung di GAMKI, kasih tunjuk pekerjaan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilatih oleh ketua PAM di jemaat, seksi PAM di klasis, apa yang dilatih oleh pendamping majelis jemaat, pendamping PAM di majelis, ataupun pendetanya dalam jemaat, itu yang dipraktikkan di luar. Ya. Supaya ke depan kita bisa jadi pemimpin di situ. Tapi kalau pemimpin yang buka tangan lagi itu sudah salah. Jadi pemuda GKI ya segini ya. Jangan. Ya. Saya pikir itu beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk pemuda-pemuda gereja Ikumene yang hadir saat ini. Sampaikan salam untuk gembala ataupun pastor di jemaat, di umat masing-masing, di lokasi masing-masing. Shalom, pemuda GKI.